mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran shorof yang akan dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Ahfad Didik Triwahyudi LC Habibullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi coba kita lanjutkan ya pembahasan saraf kita. Terakhir itu kemarin sampai mana ya? Pak Wawan ya. Jadi apa? Kalau tidak salah kita baru pembagian fiil ya. Ya mungkin bisa gitu. Ya Ustaz. Nah, jadi mungkin kita sedikit mau aja sedikit. Jadi apa? Kemarin terkait dengan apa unsur penyusunan kalimat ya. Namanya kalimat pasti dia nanti apa? Tersusun dari apa? Beberapa kata. Ya, kalimat itu adalah susunan ya dari beberapa kata yang menunjukkan kepada makna ya. Dan secara umum ya, kata dalam bahasa Arab bisa kita kelompokkan menjadi 3 macam ya, fiil, isim, dan huruf ya. Dan pembagian ya, pembatasan ya, kata menjadi 3 macam ini berdasarkan apa? Istiqra ya, berdasarkan apa penelitian yang dilakukan oleh para ulama ya, dari kalimat-kalimat ya, kalam Arab baik yang ada di Al-Quran, As-Sunnah maupun kalimat bahasa Arab secara umum. Kemudian fiil ya, kita masuk ke penjelasan jenis yang pertama, yaitu fiil. Fiil itu apa? Fiil itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qaranat bi zaman. Ya, jadi fiil itu ya, kalau secara bahasanya dia adalah ya, perbuatan, kata kerja. Adapun secara ilmu qawaidnya ya, saraf atau nahwunya adalah kalimatun dalat ala ma'nan, itu sebuah kosakata yang menunjukkan kepada sebuah makna, sebuah kosakata yang menunjukkan kepada makna fi nafsiha ya, pada zat katanya ya, di mana makna tersebut terkandung dalam zat kata yang disebutkan, waqtaranat di zaman, dan kosakatanya ya, itu apa? Dikaitkan dengan waktu. Ya, jadi kalau fiil dia mengandung ya, kosakatanya mengandung makna, kemudian dia dikaitkan dengan waktu. Ya. Apakah makna tersebut adalah menunjukkan perbuatan, kata kerja, maupun makna yang ada di fiil tersebut terkadang kita dapati adalah berupa sifat. Contohnya misalnya apa? Tolaba. Misalnya. Contohnya apa? Misalnya tolaba. Mencari, ya, telah mencari. Ya, menunjukkan makna apa? Mencari, perbuatan. Kata kerja, mencari. Kemudian dia dikaitkan waktu apa? Lampau. Ya, maka di sini bentuk fiilnya fiil madhi. Ya. Makanya kita maknai dengan telah mencari. Kenapa? Karena dikaitkan dengan waktu lampau, di mana bentuknya fiil di sini adalah bentuk fiil madhi.
Adapun yafrahu, ya, sedang bahagia. Ya, yafrahu, ya, sebuah kata. Yafrah, kata. Menunjukkan makna. Makna apa? Bahagia. Bahagia sifat atau kata kerja? Atau perbuatan? Bahagia. Sifat. Ya, sifat. Nah, tapi kok dikatakan fiil? Ya memang. Kenapa? Karena di sini dikaitkan dengan waktu sekarang. Ya, di mana bentuknya adalah fiil mudhari. Nah, fiil apa? Mudhari. Ya, jadi ya, fiil, ya, pengistilahan fiil itu tidak senantiasa adalah berupa apa? Kata kerja, walaupun umumnya adalah berupa kata kerja, perbuatan. Namun terkadang ada fiil yang bermakna apa? Sifat. Dan dia dikatakan fiil kenapa? Karena bentuk katanya dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Ya, sebagaimana yang akan datang setelah ini terkait dengan apa? Pembagian fiil menjadi tiga. Ya, karena dia dikaitkan dengan waktu apa? Sekarang, ya, sedang, maka dan bentuk fiilnya istilahnya untuk fiil mudhari, maka dia dikatakan apa? Fiil. Nah, itu apa? Fiil. Ya, kata, ya, yang mengandung kepada sebuah makna dan dia dikaitkan dengan waktu. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembagian fiil. Ya, kita ini hanya sekilas nggak baca dari awal, karena kemarin di awal pertemuan pertama sudah sempat kita baca beberapa pembahasan. Jadi kita hanya ini seputar murojaah. Ya, mungkin di sini pembagian fiil yang akan kita baca pada mulai kita baca di dalam pertemuan ini. Ya, jadi pembagian fiil terbagi menjadi 3 macam. Ya, terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama adalah fiil madhi. Ya, yang pertama adalah bentuk fiil madhi. Yang kedua, ya, jenis fiil mudhari. Yang ketiga, fiil amr. Ya, jadi fiil, ya, pembagiannya menjadi 3 macam ini. Ya, tidak ada bentuk fiil, ya, selain apa 3 macam ini. Ya, ima fiil madhi atau mudhari atau fiil amr. Apa itu fiil madhi? Fiil madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadi pada waktu lampau. Jadi fiil madhi itu makna kata kerja yang tergandung dalam katanya dikaitkan dengan waktu lampau, telah terjadi. Ya, atau sebelum waktu pembicaraan, ya, atau ya, makna lain apa sebelum waktu pembicaraan. Apakah waktu pembicaraannya lampaunya sudah lama sekali ataupun baru saja? Ya, baru saja apa sebelum diucapkan pembicaraannya. Ya, intinya maknanya apa telah terjadi. Baik waktunya lama maupun ya, baru saja. Nah, contohnya adalah kataba, ya, telah menulis, ya, telah menulis. Telah menulis. Baik, telah menulisnya waktunya misalnya apa? Kataba Zaidun fi sanatil madhi. Ya, Zaid telah menulis pada tahun lalu, ya, lama, ya, waktu terjadinya sudah ya lama, setahun yang lalu, atau perbuatan menulisnya dilakukan baru saja. Misalnya apa? Kataba Zaidun qabla khamsi daqaik. Zaid telah menulis 5 menit yang lalu, walaupun waktunya sebentar, baru saja. Ya, maka kalau ya, selama dia sudah terjadi, perbuatannya sudah terjadi, maka masuk ya, pembentukannya nanti dimasukkan ke bentuk fiil madhi. Telah bersabar, ya, sabaro, telah bersabar. Ya, itu bentuk fiil madhi. Kemudian jenis fiil yang kedua adalah fiil mudhari. Fiil mudhari. Apa itu fiil mudhari?
Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan terjadi pada waktu pembicaraan. Ya. Jadi kata fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan ya, tentunya kepada sebuah makna dan dia dikaitkan dengan kapan waktunya, pada waktu pembicaraan sedang berlangsung atau setelah waktu pembicaraan, ya, atau fi'il mudhari juga bisa digunakan untuk apa? Perbuatan yang baru akan dilakukan, sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ya, itu bentuk fi'il mudhari penggunaannya. Bisa digunakan untuk waktu ya, ketika pembicaraan berlangsung, ya, atau ketika perbuatan sedang berlangsung, ya, penggunaannya, atau perbuatannya belum dilakukan tapi akan dilakukan. Jadi penggunaannya nanti kita gunakan fi'il mudhari. Ya, walaupun nanti kalau perbuatannya menunjukkan mustakbal akan, ya baru akan dilakukan, umumnya dibantu dengan huruf-huruf lain. Ya. Walaupun itu bukan keharusan. Ya. Selama nanti ada qarina, ada hal yang menunjukkan apa hal tersebut, maka boleh. Walaupun nanti tidak ada huruf bantuan. Contohnya yaktubu, sedang menulis. Nah, dikaitkan dengan waktu apa? Sekarang, sedang. Ya, sekarang. Ya. Maka ini adalah bentuk fi'il mudhari. Atau waktunya mustakbal, akan. Contohnya adalah sayas'adu. Ya, yas'adu, asalnya yas'adu, kemudian ditambahkan di sini ada sa. Yang di sini apa? Yang adalah huruf, istilahnya huruf apa? Tanfis, yang menunjukkan waktu akan. Ya, sehingga sayas'adu maknanya akan naik. Ya. Sa'ada yas'adu, naik. Sayas'adu akan naik. Lah, sebentar ya. Kemudian yang ketiga, ini fi'il yang ketiga, yaitu apa? Fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Ya, jadi fi'il amar adalah kata kerja menunjukkan apa? Perintah. Contohnya apa? Ishrab, minumlah. Ya, ishrab. Maka ini jenis katanya adalah fi'il amar. Di mana fi'il di sini menunjukkan apa? Perintah untuk apa? Lawan bicara untuk apa? Minum. Melakukan perbuatan apa? Minum. Ihfal, hafalkanlah. Ya. Untuk kata perintah untuk menunjukkan perintah kepada lawan bicara untuk melakukan apa? Perbuatan apa? Menghafal. Ya. Ihfal, hafalkanlah. Nah, ya. Jadi ini adalah 3 jenis fi'il. Ya. 2 jenis fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, ini berlaku kepada seluruh kata ganti. Berlaku kepada apa? Seluruh kata ganti. Baik kata ganti orang pertama, pembicara, atau kata ganti orang kedua, lawan bicara, atau kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Adapun khusus untuk fi'il amar, bentuk fi'il amar ini adalah khusus untuk apa? Untuk kata ganti orang kedua. Ya, jadi bentuk-bentuk fi'il amar ya,
dalam bahasa Arab itu adalah bentuk khusus untuk kata ganti orang kedua. Ya, jadi tidak ada bentuk fi'il amr yang menunjukkan kata ganti orang pertama maupun kata ganti orang ketiga. Jadi bentuk fi'il amr adalah bentuk khusus untuk apa? Kata ganti orang kedua, digunakan untuk apa? Lawan bicara. Ishrab, minumlah. Perintah kepada lawan bicara untuk apa? Minum. Ihfal, hafalkanlah. Perintah kepada lawan bicara untuk menghafal. Itu 3 pembagian fi'il. Adakah bentuk fi'il selain 3 ini? Tidak ada. Tidak ada bentuk yang selain apa 3 ini. Nah, jadi bentuk fi'il atau jenis fi'il hanya ada di 3. Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri fi'il. Ya, kita masuk ke ciri-ciri fi'il. Ya. Ciri-ciri fi'il. Tujuannya apa? Mengetahui ciri-ciri fi'il itu. Tujuannya adalah untuk dapat kita membedakan antara dua hal yang sama. Misalnya di hadapan kita ada apa? Ada 2 anak kembar. Ya, ada 2 anak kembar. Bagaimana kita membedakannya? Sedangkan mereka kembar, umumnya kita bedakan mereka dengan apa? Ciri-ciri yang ada pada mereka. Misalnya salah satunya ada tai lalat, yang satu tidak ada. Dengan ciri itu, kita dapat membedakan antara satu dengan yang lainnya. Si A tidak ada tai lalatnya, kalau si B ada tai lalatnya. Maka dengan ciri tersebutlah kita dapat membedakan antara 2 orang anak kembar tersebut. Begitu pula tujuan dari kita mengetahui ciri-ciri fi'il diantaranya adalah untuk kita dapat membedakan mana apakah kosakata tersebut fi'il atau bukan fi'il. Jadi dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, kita dapat mendeteksi bahwasannya kata yang sedang kita baca tersebut adalah fi'il, bukan selain fi'il. Bukan isim, bukan huruf. Di antara ciri fi'il yang pertama adalah apa? Didahului oleh kode. Didahului oleh kode. Dan ini ciri-ciri fi'il ini sebagiannya kalau kita cari di pembahasan kitab-kitab ulama nahwu terkadang nggak ada. Dalam artian di sini sebagian ciri-ciri diambil dengan melihat dengan meneliti bagi kita yang bukan orang Arab atau bagi kita yang memang asalnya tidak mengenal bahasa Arab. Contohnya misalnya qad. Kalau kata qad dia bukan termasuk apa? Dalam artian kalau kita cari di buku ulama nahwu yang misalnya berbahasa Arab seperti itu, buku-buku lanjutan sepertinya tidak ada. Namun di sini didatangkan di sini, tujuannya diantaranya adalah untuk memudahkan kita yang memang tidak tahu sama sekali asalnya terkait dengan kosakata bahasa Arab yang memang dari nol. Sehingga dimasukkanlah diantaranya ada ciri-ciri yang memang pada asalnya tidak ada penyebutannya, namun dimasukkan di sini dengan melihat keumuman kosakata atau kata-kata atau ciri-ciri tersebut yang disebutkan dalam bahasa Arab, sehingga dengannya memudahkan kita yang memang dari nol, yang memang tidak pernah mengenal sama sekali bahasa Arab.
Ya, jadi diantaranya adalah yang pertama didahului oleh qad. Ya, jadi huruf qad artinya bermakna sungguh. Ya. Kapan huruf qad bermakna sungguh? Ya. Umumnya apabila setelah apa? Fi'il mati. Ya, jadi apa? Kata qad bermakna sungguh apabila setelahnya adalah fi'il madi. Bentuk kata kerja lampau. Ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Berarti mana di sini kata yang dapat kita pastikan dia adalah fi'il? Mana kosakata yang dapat kita pastikan dia adalah fi'il? Mana? Aflaha Ustaz. Aflaha. Oke. Jadi kata aflaha di sini dapat kita pastikan dia adalah fi'il. Kenapa? Karena didahului datang sebelum kata aflaha yaitu apa? Huruf qad. Ya, huruf qad. Ya. Sehingga dapat kita pastikan kata aflaha yang datang setelah huruf qad tersebut ya, adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf. Nah, qad aflahal mu'minun, ya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Aflaha fi'il. Ya. Maknanya apa? Beruntung berarti kata kerja atau sifat beruntung itu? Perbuatan atau sifat? Sifat. Sifat. Ya. Kenapa dimasukkan fi'il? Karena dikaitkan dengan waktu lampau, bentuk fi'il madi. Nah. Kemudian maka kata yang datang setelah qad yaitu pada ayat tersebut yaitu kata aflaha dapat kita pastikan merupakan fi'il ya, bukan isim, bukan huruf. Adapun qad ya, adapun huruf qad apabila setelahnya adalah fi'il mudhari maka maknanya bisa bermakna apa? Bisa bermakna apa? Terkadang. Ya. Jadi umumnya kalau qad datangnya setelahnya adalah fi'il mudhari maknanya apa? Bermakna terkadang. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa Arabnya litaklil. Ya. Ya. Maknanya apa di sini bisa kita maknai dengan terkadang. Contoh apa? Qad yasduqul al-kadzub. Qad yasduqul al-kadzub. Artinya apa? Pendusta itu terkadang jujur. Ya. Jadi namanya pendusta ya. Orang yang sudah disifatkan oleh dengan kata al-kadzub ya pendusta ya. Umumnya perkataan yang keluar darinya adalah hal-hal yang tidak jujur, hal-hal yang tidak sebagaimana apa kenyataannya. Ya. Namun ya kita dapati terkadang apa? Ya, dia berkata sebagaimana waqi'nya, sebagaimana kenyataannya, berkata jujur. Ya, maka kita katakan qad yasduqul kadzub. Ya. Terkadang pendusta itu berkata jujur. Ya, menunjukkan apa? Litaklil. Istilahnya apa? Menunjukkan sedikit. Ya. Ya, menunjukkan apa? Sedikit ya perbuatan tersebut yang dilakukan oleh si subjek, si fa'il. Ya. Pendusta, ya namanya pendusta asalnya dia perbuatan yang lakukan kebanyakan adalah kedustaan, bukan kejujuran. Namun terkadang ada beberapa keadaan dia jujur, maka di sini apa? Ketika kita ingin gandingkan si pendusta tersebut dengan kata jujur, maka kita berikan apa kata qad yang menunjukkan apa? Ya, sedikitnya apa? Kejujuran yang kita dapati dari orang tersebut.
Ya qad yasduqul kadzub. Ya, jadi orang yang pendusta itu terkadang jujur. Itu qad kalau setelahnya apa fi'il mudhari. Ya. Jadi kalau qad setelah fi'il madhi, setelahnya adalah fi'il madhi bermakna sungguh. Tapi kalau qad setelahnya fi'il mudhari umumnya tadi bermakna li taklil untuk menunjukkan sedikit, ya, yang biasa kita terjemahkan dengan terkadang atau kadang-kadang. Itu ciri yang pertama dari fi'il. Ya, jadi intinya namanya qad, kalau ada kata qad setelahnya menunjukkan dia adalah fi'il, baik untuk fi'ilnya adalah fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, didahului oleh huruf sa, ya, huruf sin, yaitu nanti dibaca dengan harokat fathah, sa. Huruf sa artinya adalah akan. Ya, jadi huruf sa itu sendiri maknanya adalah akan. Ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Ya, kami akan bacakan ya Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, ya, Nabi SAW, sehingga engkau tidak akan lupa. Ya. Mana di sini yang menunjukkan bahwasannya kata tersebut dapat kita pastikan adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf. Mana? Nukri'u. Ya. Nukri'u. Ya, maka kita pastikan kata nukri'u adalah fi'il. Kenapa? Karena datang setelah apa huruf sa, yang dimana sa adalah salah satu dari ciri yang datang setelahnya adalah fi'il. Ya, jadi karena kata nukri'u datang setelah apa sa, maka nukri'u kita pastikan dia adalah fi'il. Lalu ka bagaimana? Kalau ka nanti dia jenis kata yang tersendiri, ya, di mana dia adalah berupa domir. Ya, domir ubahan dari kata apa? Anta. Ya. Bentuk anta kalau dia kata ganti di sini atau domir di sini tidak disambung atau apa istilahnya disambung dengan kata lain. Adapun kalau kamu, ya, di mana kata ganti kamu kita ingin sambung dengan kata lain, maka bukan dengan anta, tapi apa? Dengan kita rubah jadi apa? Jadi ka. Nah, ya, jadi anta untuk keadaan yang tidak disambung, ya. Untuk keadaan domir atau kata ganti ini ketika dia tidak disambung dengan kata yang lain. Adapun ketika kata ganti kamu, ya, ingin kita gandengkan, kita sambung dengan kata yang lain, maka kita rubah jadi ka. Apakah penggandengannya, penyambungannya dengan isim maupun fiil maupun huruf. Ini contohnya setelah digandengkan dengan apa? Didatangkan setelah fiil, disambung dengan fiil. Contoh dengan isim misalnya apa? Kola muka. Kola muka. Kolam pulpen, isim. Ya, kolam pulpen yang dia adalah isim. Kita gabungkan dengan domir kamu, maka kita katakan dengan ka. Kola muka. Salah kalau kolamu anta. Ya, karena tadi kalau bentuk anta adalah bentuk kata ganti yang dia berdiri sendiri, tidak disambung dengan kata lain. Kalau kita ingin sambung dengan kata yang lain, maka kita rubah jadi ka. Baik tadi disambung dengan fiil maupun disambung dengan isim, kola muka, atau dengan huruf. Contohnya apa? Contohnya bika, ya, dengan huruf bi. Ya, sehingga jadi apa? Bika. Ya, bukan bi anta, tapi apa? Bika. Nah, ya, jadi di sini apa? Mana kata yang dapat kita pastikan dia adalah isim, dia adalah fiil, adalah
kata nukri'u. Ya. Kenapa? Alasannya tadi karena didahului oleh huruf sa. Tidak mungkin ada kata sa setelahnya adalah isim ataupun huruf. Jadi maka kata yang datang setelah sa pada ayat tersebut sanukri'u kafala tansa, yaitu nukri'u dapat kita pastikan merupakan fi'il, ya bukan isim, bukan huruf. Itu yang ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah didahului oleh huruf saufa. Didahului oleh huruf saufa. Huruf saufa artinya juga akan, sebagaimana sa, menunjukkan waktu akan datang. Ya, menunjukkan apa? Ya, akan datang, mustaqbal. Ya, baik sa maupun saufa. Lalu bedanya apa antara sa dengan saufa? Bedanya dengan sa, apa? Kata saufa digunakan untuk jangka waktu yang lebih jauh. Akannya lebih jauh daripada sa, ya. Ketimbang sa, jangka waktunya lebih pendek. Ya. Jadi kata sa dengan saufa perbedaannya apa? Kata sa jangka waktunya lebih pendek. Panjang. Ya. Contohnya misalnya apa? Saya ti Zaidun. Loh, sebentar. Suaranya terdengar nggak? Ustaz, jelas. Dengar Ustaz. Tadi Oh enggak, Ustaz. terdengar nggak? Baru sekarang terdengar. Ini Ustaz. Oh gitu. Terakhir Ya makanya saufa, dari tadi, Ustaz. dari tadi Anda coba panggil kok nggak ada suara. Makanya. Jadi memang dari tadi hilang ya suaranya ya? Hilang, Ustaz.
akhir yang antum dengar suaranya sedang menjelaskan apa? Tentang Itu izin sofa. tadi. Sudah sampai contoh belum? Saya ati Zaidun belum ya? Belum. Oh belum. Ya, jadi itu dia makanya tadi Ana coba. Tadi pertama ada apa? Sebenarnya ada peringatan ya, masalah jaringan. Ya, setelah itu dia. Ana coba tanya ke antum nggak ada yang jawab nih. Ya. Bisa jadi jaringan. Nah, iya. Jadi tadi ciri yang ketiga adalah saufa, yang dimana saufa perbedaannya dengan sa untuk saufa jangka waktunya lebih jauh ketimbang sa yang jangka waktunya lebih dekat. Ya. Contohnya apa di sini? Kita berikan contoh. Saya di Zaidun Godan was al-usbu'a al-qadima. Jadi apa? Zaid akan datang besok. Ya, adapun Hamid ya dan Hamid pekan depan. Ya. Karena kedatangan Hamid waktunya lebih jauh daripada Zaid, ya kalau Hamid pekan depan, kalau Zaid hanya besok hari, ya maka untuk si Zaid kita bantu dengan sa karena jangka waktunya lebih dekat. Adapun Hamid, ya, perbuatannya kita bantu dengan saufa karena apa? Karena jangka waktunya lebih jauh, ya, sepekan. Ya. Adapun Zaid hanya besok. Ya. Itu apa? Antara apa sa dengan saufa. Ya, mau sa atau saufa itu adalah ciri fiil. Ya, di mana kata setelahnya adalah dapat kita pastikan adalah fiil. Dan kata sa dan saufa pula fiil yang datang setelahnya pasti fiil mudhari. Ya, tidak mungkin ada kata sa atau saufa datang setelahnya fiil madhi maupun fiil amr, tidak mungkin. Ya. Pasti yang datang ya fiil yang datang setelah sa dan saufa adalah fiil mudhari. Ya. Ya tinggal nanti kalau kita ingin mencari mana ya tinggal kita sesuaikan apa wazannya. Ini ikut wazan apa. Kemudian kita pulangkan ke fiil madhi baru kita cari di kamus. Ya. Kemudian ciri fiil yang keempat. Ya, sebentar ya. Ini ada yang perlu dijawab dulu sebentar. Jadi yang keempat, ciri fiil yang keempat adalah diakhiri ta'nis. Ya. Ta'nis. Yaitu tak sukun yang datang di akhir kata, yang didatangkan di akhir kata setelah fiil madhi. Jadi ta'nis adalah tak tambahan yang didatangkan di akhir kata fiil madhi. Tujuannya untuk apa? Nah, di sini ya, menunjukkan apa muannas. Ya, jadi ta'nis hanya berupa huruf tambahan saja. Ya. Ya, jadi ta'nis adalah huruf tambahan yang didatangkan tadi apa? Setelah ya, fiil madhi. Yang bertujuan untuk menunjukkan
fa'il atau subjek dari fiilnya adalah berjenis mu'annas, ya, perempuan. Ya. Jadi pendatangan ta tanis itu tujuannya untuk apa? Menunjukkan bahwasannya subjek dari fiil tersebut adalah jenisnya perempuan, bukan laki-laki. Ya, atau secara umumnya istilahnya nanti apa? Mu'annas. Dan ta ta'nis ini merupakan ciri fiil madi. Jadi tadi ta ta'nis adalah huruf tambahan, ya, yang didatangkan di akhir setelah fiil madi, ya, setelah huruf akhir fiil madi. Misalnya fiil jalasa, ya, jalasa. Ketika nanti subjek dari fiil ini adalah perempuan, berarti kita tambahkan langsung setelah sinnya, sehingga jadi jalasat, ya, langsung kita sambung, jangan dipisah, ya. Jadi langsung kita sambung, langsung datang setelah sin, kemudian kita sambung, ya. Kalau huruf akhir dari fiil tersebut adalah huruf yang bisa menyambung, ya, tentunya. Adapun kalau huruf akhir dari fiilnya adalah huruf yang tidak bisa menyambung, ya tentunya tidak mungkin ya, tidak mungkin bisa disambung, ya. Jadi disambung kalau huruf terakhirnya adalah huruf yang bisa menyambung, ya. Kalau misalnya huruf akhirnya bukan huruf yang bisa menyambung, maka tidak mungkin disambung. Contohnya misalnya rodda, ya, kalau rodda kan huruf dal adalah huruf yang dia bisa disambung tapi tidak bisa menyambung, ya, sehingga ya kalau kita tambahkan tatanis nanti tentunya bentuknya penulisannya terpisah dengan dalnya, ya. Kenapa? Karena dal adalah huruf yang tidak bisa menyambung, ya. Jadi seluruh huruf dalam bahasa Arab itu nanti bisa disambung, seluruh huruf bisa disambung. Tapi kalau untuk urusan menyambung ada, ya, beberapa, ya, jadi kalau seluruh huruf bisa disambung, tapi kalau untuk menyambung tidak seluruh huruf, ya. Jadi untuk menyambung nanti ada huruf-huruf yang tidak bisa menyambung, ya, contohnya huruf apa saja, ya, diantaranya adalah apa saja? Wow, kemudian Ro, zai, dal, Ustaz. Dal. dal, dal, ro, zai, alif. Nah, ya, jadi diantaranya adalah ini. Ada lagi nggak? Ya, tidak, ya, hanya ini, ya. Jadi huruf-huruf ini, ya, tentunya nanti kalau datang tatanis setelahnya, ya tidak kita sambung, ya. Jadi ya terpisah penulisannya, ya. Adapun selain huruf ini, selain huruf waw, dal, ro, zai, alif, maka nanti ya, langsung kita sambung dengan tanis tersebut, ya. Jalasa langsung jalasat, kita sambung penulisannya, tidak perlu dipisah, ya. Jadi itu tanis, ya. Itu tanis, dia tidak memiliki makna khusus, tapi dia tujuannya untuk untuk menunjukkan bahwasannya subjek dari fiil tersebut adalah muannas, perempuan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab. Perhatikan sini ayatnya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, ya, kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar dia akan binasa. Perhatikan di mana di sini yang kata yang dapat kita pastikan dia adalah fiil berdasarkan ciri yang keempat ini, yaitu adalah kata Tabat. tabat, ya. Ya, berarti mana yang menunjukkan mana dia fiilnya? Tabbanya, ya, ada, ya. Jadi kata tabba di sini yang datang sebelum tanis adalah dapat kita pastikan dia adalah fiil, bukan isim, bukan huruf. Kenapa? Karena tanis adalah ciri dari fiil. Tadi
makna dari tatanis tujuannya apa? Maknanya apa? Tidak memiliki makna khusus. Lalu tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya subjek dari fiil tersebut adalah berjenis muannas. Mana subjek dari tabbat di sini? Yada. Adalah yada. Adalah yada. Ah, yada, mana yada? Tangan. Tangan muannas perempuan. Berarti ada tangan laki-laki gitu. Berpasangan tuh. Ya. Jadi di sini ya istilah muannas itu ya dalam bahasa Arab tidak hanya diperuntukkan untuk apa? Orang yang berjenis kelamin perempuan. Ya. Jadi istilah muannas dalam bahasa Arab itu ya dalam istilahnya di sini apa? Dalam ilmu kaidah ya istilah muannas itu berlaku untuk selain untuk jenis orang yang perempuan, dia juga berlaku untuk apa? Jenis kata-kata yang diantaranya apa? Memiliki ciri-ciri muannas. Yang menciri apa? Dimasukkan dalam jenis apa? Muannas atau perempuan. Ya, diantaranya adalah misalnya apa? Kosakata yang diakhiri tak marbutoh. Ya. Jadi kosakata yang nanti diakhiri tak marbutoh, kata benda yang diakhiri tak marbutoh itu juga nanti dimasukkan dalam jenis muannas. Dan tangan termasuk adalah kosakata yang nanti dianggap muannas dengan alasan apa? Di mana kata tangan adalah anggota badan yang berpasangan. Jadi anggota badan yang berpasangan dalam bahasa Arab nanti dianggap apa? Muannas. Dianggap apa? Muannas. Sehingga di sini fiilnya diberikan ta'nis. Pertanyaannya pada ayat yang sama ada kata tabba juga di akhirnya. Watabba. Di sini fiil isim atau huruf? Fiil. Kan nggak ada tanda-tanda fiil. Ada tanda fiil nggak yang misalnya qad ada nggak? Nggak ada. Ya walisa atau saufa tidak juga. Kemudian apa lagi? Yang terakhir di sini diakhiri tatanis nggak? Enggak juga. Nah, berarti fiil atau isim atau huruf? Ya fiil. Ya sebagaimana tabba tadi apa fiil? Tabba di sini juga fiil. Sekalipun tidak ada apa ciri-ciri fiil. Ya. Kenapa? Ya. Jadi setiap ciri-ciri tersebut ada maka dapat kita pastikan adalah fiil. Namun tidak setiap kata yang dia tidak ada ciri-ciri apa dapat kita apa bisa kita dapat pastikan dia bukan fiil. Jadi nggak bisa seperti itu. Ya, jadi terkadang ada fiil dia tidak diberikan atau tidak terdapat apa tanda-tanda dari fiil. Kenapa? Ya, karena pendatangan tanda-tanda fiil tersebut yang ada 4 yang sudah kita sebutkan. Pendatangannya, pengucapannya dikembalikan kepada apa makna kata yang ingin disampaikan. Ya. Contohnya tadi tabbat. Kenapa diberikan tatanis? Ya, karena subjeknya muannas, yad, tangan. Ya. Kemudian apa? Sayati. Kenapa didatangkan sa? Karena tujuannya untuk bermakna akan. Ya. Kemudian qad aflaha. Kenapa didatangkan qad di situ? Kenapa tidak aflaha saja? Ya, karena tujuannya untuk menunjukkan mana apa penekanan. Ya. Untuk menghilangkan apa keraguan ya. Kepada apa lawan bicara. Nah, ya, untuk penekanan. Ya, jadi apa pendatangan apa ciri-ciri fiil yang ada 4 di sini dikembalikan kepada apa
kebutuhan ungkapan kalimat yang kita ingin sampaikan. Kalau membutuhkan tanda-tanda tersebut, kosakata tersebut, ya kita datangkan ya. Kalau tidak dibutuhkan ya tidak perlu kita datangkan. Justru malah nanti kalau tidak dibutuhkan terus kita datangkan, ya itu nanti malah tidak sesuai dengan kaidah dengan ucapan yang ingin disampaikan. Misalnya apa? Lalu pertanyaannya kenapa di sini tabba pada kata yang kedua yang di akhirnya tidak ada tak tanis? Kenapa? Karena subjek dari tabba yang di akhir adalah siapa? Langsung Abu Lahabnya. Ya, jadi mana subjek dari tabba yang kedua adalah si Abu Lahab, bukan lagi tangannya. Ya. Jadi apa subjek dari tabba yang kedua adalah si Abu Lahab. Ya, benar-benar dia akan binasai. Kalau subjek yang pertama adalah tangannya, ya, adapun subjek dari fiil yang kedua, tabba yang kedua, kenapa tidak diberikan tatanis? Karena dimaksudkan adalah si Abu Lahabnya langsung, dia diri dari Abu Lahab. Ya. Kenapa kok di awalnya si subjeknya si Yad, kenapa kok ada pengkhususan tangan? Kenapa tidak langsung ya, dirinya Abu Lahab? Ya, tentunya ya kalau kita ingin bertanya hal tersebut kepada ya, karena ini terkait Al-Quran ya, maka ya yaf'alu ma yurid, ya, jadi Allah ya melakukan apa yang ia kehendaki, ya. Namun di sini mungkin bisa kita ya, hikmahnya adalah ya dikarenakan apa ya Abu Lahab ini kan ya, orang yang banyak memberikan gangguan ya kepada Nabi, ya. Sehingga apa ya, dan biasanya gangguan itu dimunculkan lewat apa? Lewat tangan, ya. Misalnya menebarkan apa gangguan di jalan, ya, di tempat, ya, di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi, ya, dan seterusnya. Ya. Sehingga ada pengkhususan apa? Di sini dalam ayat sini ada pengkhususan apa penyebutan binasanya tangan Abu Lahab. Baru setelahnya apa diri Abu Lahab. Kenapa? Karena ya, tangan Abu Lahab banyak apa digunakan untuk apa mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, jadi itu 4 ciri ya, fiil. Ya. Ketika ada ciri, ya, ketika ada salah satu dari 4 ciri fiil tersebut, maka kita pastikan kata tersebut adalah fiil. Tapi terkadang ada fiil ya tidak disertai dengan apa ciri-ciri tersebut. Ya, dikarenakan apa adanya ciri-ciri tersebut didatangkan berdasarkan apa kebutuhan kalimat yang ingin diungkapkan. Ya, sehingga tidak dapat kita paksakan apa ciri-ciri tersebut harus ada di setiap fiil. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau nanti nggak ada ciri-ciri? Ya, bisa kita lihat ya makna, ya, atau ya nanti dengan langsung melihat apa wazan. Ya, karena kan nanti akan kita pelajari apa wazan sorof, ya, baik itu nanti dari apa sulasi mujarrad atau sulasi mazid atau rubai mujarrad atau rubai mazid yang dia memiliki apa bentuk-bentuk tertentu yang dengannya dapat kita ketahui bahwasanya dia adalah fiil. Nah, jadi itu ciri-ciri fiil. Jadi sini tadi belum kita baca, maka kata yang datang sebelum tak ta'nis pada ayat tersebut yaitu tabba dapat kita pastikan merupakan fiil. Nah, catatan apabila ada kata di dalam Al-Quran, hadis dan kitab bahasa Arab yang mengandung ciri-ciri di atas didahului oleh qad, didahului oleh saufa atau diakhiri ta'nis, maka sudah pasti fiil. Ya, tidak mungkin isim, tidak mungkin huruf.
akan tetapi tidak semua fiil datang dengan ciri-ciri tersebut. Kenapa? Karena tadi ya, datangnya ciri-ciri tersebut pada fiil ya, dikembalikan kepada apa? Kebutuhan kalimat yang ingin diungkapkan. Ya, kebutuhan kalimat yang ingin diucapkan. Sehingga ketika tidak dibutuhkan ya, ciri-ciri tersebut, maka ya tidak seyoknya ya kita datangkan. Justru malah kalau kita paksakan datangkan ya berarti apa? Mendatangkan sesuatu yang tidak sebagaimana harusnya, atau tidak sebagaimana apa yang ingin diungkapkan. Ya, jadi apa? Pendatangan ciri-ciri tersebut dikembalikan ke kebutuhan kalimat yang kita ingin ungkapkan. Ya, hal ini dikarenakan adanya ciri-ciri tersebut pada sebuah fiil dikembalikan kepada kandungan makna yang terdapat pada kata-kata yang menjadi ciri tersebut. Ya, apakah dibutuhkan dalam pengungkapan kalimatnya atau tidaknya. Jika dibutuhkan ya kita datangkan, jika tidak ya tidak perlu kita datangkan. Contohnya misalnya apa tadi? Ya misalnya kode ya. Ja'a Zaidun. Ya, Zaid telah datang. Ya, kita ingin mengabarkan ya Zaid telah datang sudah. Ya. Tapi terkadang atau misalnya dalam suatu keadaan ya, orang yang kita ingin sampaikan di sini apa pengabaran ini adalah orang yang ya mungkin kurang percaya dengan kita. Ya, orang yang memiliki apa sifat ragu dengan kita. Maka untuk menghilangkan keraguan kepada orang tersebut dalam apa yang kita ingin kabarkan yaitu apa kedatangan Zaid, maka bisa kita tambahkan kode. Ya. Kode ja'a Zaidun. Ya. Untuk menekankan bahwasanya Zaid telah datang. Ya. Yang dimana tujuan dari penekanan dalam bahasa Arab diantaranya adalah untuk apa? Menghilangkan keraguan dalam apa? Oleh apa? Menghilangkan keraguan dari lawan bicara. Ya. Ya, namanya penekanan ya untuk menghilangkan diantaranya untuk menghilangkan apa? Bentuk keraguan dari lawan bicara atau dari orang yang ingin kita kabarkan atau dari orang yang ingin kita kabarkan apa ingin kita sampaikan apa kabar tersebut sehingga orang yang mendengar tersebut apa langsung apa membenarkan. Nah, adapun kalau orang yang ingin kita sampaikan ya orang yang memang sudah percaya dengan kita ya cukup kita katakan apa ja'a Zaidun. Ya, Zaid telah datang. Jadi ini ya, ciri-ciri fiil. Ya, ciri-ciri fiil. Ya, insyaallah ya materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Nakhtim subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.